Pendudukan Israel kembali melakukan serangan brutal di wilayah Jenin, tepi barat. Sebanyak 2 orang dilaporkan tewas, sementara 7 lainnya mengalami luka-luka. Serangan tersebut langsung mendapat perlawanan dari 3 militan bersenjata yang juga mengakibatkan korban tewas di kalangan Israel. Pasukan besar dari tentara pendudukan Israel disertai buldoser militer menyerbu kota Jenin dari berbagai arah. Mereka mengepung rumah sakit pemerintah, markas besar masyarakat Bulan Sabit Merah, dan rumah sakit Ibnu Sina. Sejumlah penembak jitu dikerahkan ke lokasi. Direktur Rumah Sakit Pemerintah Jenin membenarkan serangan itu. Dikatakannya setelah pasukan pendudukan menyerbu kota Jenin, mereka mengepung rumah sakit dan menutup semua pintu masuknya. Bahkan menuntut semua warga Palestina keluar dari rumah sakit. Pejuang perlawanan di kota Jenin menghadapi upaya untuk menyerbu tentara pendudukan bertepatan dengan suara sirene di Jenin dan kampnya. Brigade Al-Quds, Brigade Jenin, dan Brigade Martir Al-Aqsa Jenin mengumumkan bentrokan kekerasan terhadap pasukan pendudukan dan kendaraan yang memasuki sekitar kamp. Brigade Martir Al-Aqsa melaporkan bahwa sebuah jeep militer Israel yang menyerbu kota Jenin menjadi sasaran alat peledak tinggi dan banyak korban jiwa di dalamnya. Panglima Angkatan Darat Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi menilai tanda-tanda kekalahan Israel mulai terlihat. Pendudukan Israel terpaksa bernegosiasi dengan Hamas dan menerima persyaratan gencatan senjata. Hal ini disampaikan oleh Mousavi dalam sebuah upacara penghormatan kepada mahasiswa Fakultas Keperawatan Angkatan Darat yang membenarkan bahwa tanda-tanda kehancuran dan keruntuhan entitas pendudukan Israel sudah terlihat sepenuhnya. Meskipun terjadi agresi terhadap jalur Gaza dan operasi darat, Mousavi mengatakan bahwa entitas tersebut dan pendukungnya tidak berdaya menghadapi perlawanan Palestina. Bahkan Mousavi menilai IDF tidak mencapai prestasi militer apapun. Pendudukan terpaksa bernegosiasi dengan Hamas dan menerima semua persyaratan gencatan senjata yang dimediasi oleh negara-negara Arab. Mousavi menekankan bahwa pertempuran Banjir Al-Aqsa membawa kembali perhatian dunia terhadap masalah Palestina. Sebelumnya, pemimpin Revolusi dan Republik Islam Iran, Ali Khamenei, menegaskan bahwa kekalahan telak pendudukan Israel tidak dapat dikompensasi dengan bom. Dia mengatakan bahwa entitas Israel menerima pukulan fatal dalam Banjir Al-Aqsa. Sebaliknya, Presiden Iran Ibrahim Raisi mengatakan bahwa Banjir Al-Aqsa mematahkan dominasi pendudukan Israel dan menyebabkan kekalahan militer. Seorang Robi Yunis mengakui banyaknya korban dari pihak tentara Israel dalam serangan darat di jalur Gaza. Pasalnya, sekali serangan sejumlah tank hancur dan puluhan tentara tewas disergap oleh Hamas. Diketahui serangan darat militer Yunis di jalur Gaza dimulai pada Jumat 27 Oktober 2023, tepat pada hari ke-21 operasi Badai Al-Aqsa. Militer Israel sendiri hingga saat ini diduga tak mengungkap jumlah korban sesungguhnya yang tewas di medan perang. Namun seorang Robi Yunis mengakui banyaknya korban dari pihak tentara Israel dalam serangan darat di Gaza. Robi Yunis tersebut ialah Baruch Rosenblum. Pengakuan Baruch ini diperoleh dari seorang tentara Yunis yang ikut berperang melawan Hamas. Tentara tersebut mengaku hanya dalam satu malam, 3 tank lapis baja Tiger hancur. Selain itu, sebanyak 36 tentara Israel tewas. Sebelumnya, Abu Ubaidah, juru bicara Batalion Ezzedin Al-Hassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas, mengungkap kerugian yang dialami Israel. Dikatakannya pasukan perlawanan menghancurkan 335 kendaraan militer dan tank militer Zionis selama serangan darat di jalur Gaza. Korban rezim Zionis juga meningkat menjelang penerapan gencatan senjata. Israel kembali melakukan pelanggaran terhadap gencatan senjata dengan Hamas. Pasukan pendudukan Israel menargetkan 2 petani saat mereka sedang menggarap tanah mereka di sebelah timur kamp Al-Maghazi di jalur Gaza. Pada Minggu 26 November 2023, seorang petani tewas dan seorang lainnya terluka akibat peluru pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza Tengah. Pelanggaran ini disampaikan oleh masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina.
Di hari yang sama, 7 orang juga terluka akibat peluru pasukan pendudukan Israel di sekitar rumah sakit Al-Quds di Tal Al-Hawa, barat kota Gaza. Kemudian rumah sakit Indonesia di kota Bait Lahia, sebelah utara kota Gaza di hari ketiga gencatan senjata sementara. Selama hari-hari gencatan senjata, pasukan pendudukan mencegah 1,7 juta orang yang mengungsi di jalur Gaza Selatan untuk kembali memeriksa rumah dan properti mereka. Sebagian dari mereka dibom dan dihancurkan di tengah dan utara jalur Gaza. Akibatnya 2 orang warga dilaporkan tewas. Hamas sendiri langsung menangguhkan pembebasan sandera setelah pelanggaran yang dilakukan Zionis. Diketahui gencatan senjata berlaku selama 4 hari, mulai dari hari 24 hingga 27 November. Israel sendiri mengaku akan meninggalkan Gaza jika semua sandera dibebaskan. Target Israel di jalur Gaza saat ini diduga telah berubah. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut pihaknya akan keluar dari Gaza jika seluruh tawanan bebas. Hal ini diungkapkan Yoav Gallant dalam pidatonya pada Sabtu 25 November 2023. Sebelumnya, pejabat rezim Zionis mengatakan bahwa target utama serangan ke jalur Gaza adalah menumpas habis Hamas. Namun saat ini ia menyebut pasukan Israel tidak akan meninggalkan Gaza sebelum seluruh tawanan dibebaskan. Ia menuturkan pihaknya akan memanfaatkan kesempatan apapun untuk memulangkan semakin banyak sandera. Bahkan Zionis juga tak akan melewatkan setiap perundingan untuk membebaskan sandera dan akan menjadi perhatian secara serius. Statement Menhan rezim Zionis ini disampaikan setelah Hamas sempat menangguhkan pembebasan tawanan tahap kedua di Gaza. Penangguhan dilakukan karena pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh Israel. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam mengabarkan pembebasan tawanan Israel tahap kedua dilakukan dengan syarat rezim Zionis mengizinkan truk-truk bantuan kemanusiaan masuk ke utara Gaza. Namun rezim Zionis disebut tidak mematuhi syarat-syarat pembebasan tawanan yang sebelumnya sudah disepakati kedua belah pihak. Pembebasan tawanan Hamas dan Israel tahap kedua yang dilakukan hari Sabtu di hari kedua gencatan senjata membebaskan 56 tawanan dari kedua pihak. Pelaku bentrokan di Bitung, Sulawesi Utara akan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Kapolda Sulut Irjen Pol Setio Budianto meminta dukungan masyarakat agar bisa secepatnya memproses hukum. Hal ini disampaikan Kapolda Sulut Irjen Pol Setio saat ditemui di sebuah kafe pada Minggu 26 November 2023. Diakui Irjen Setio, ia berkunjung ke Bitung untuk melihat situasi di kota itu lebih dekat. Selain itu, untuk melihat pengamanan yang dilakukan personelnya berjalan dengan baik. Ia lantas meminta warga Bitung untuk tidak mudah terprovokasi. Saat tiba di Bitung, Irjen Setio juga langsung berdiskusi dengan warga dan tokoh masyarakat. Menurut salah seorang tokoh, bentrok yang terjadi kemarin bukan masalah agama. Setelah kejadian itu, Bitung disebutnya dalam situasi aman. Diketahui bentrok tersebut terjadi saat salah satu organisasi masyarakat merayakan HUT ke-12 pada Sabtu kemarin. Dilaporkan acara tersebut sudah mendapat izin dari pihak yang berwajib. Namun tak lama kemudian, kelompok massa lain melintas di lokasi perayaan HUT tersebut. Diduga ada kesalahpahaman yang berujung bentrok antara dua kelompok massa. Selesai bentrok tersebut, perwakilan dari dua kelompok massa melakukan dialog yang dimoderasi oleh Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, dan pemuka agama setempat. Surat kabar berbahasa Ibrani melaporkan kondisi terkini di Israel setelah gencatan senjata sementara mulai dilakukan. Dilaporkan Kabinet Israel saat ini sudah mulai menyerah dan enggan bertanggung jawab atas keamanan warganya. Media Zionis Yediot Ahronot pada Minggu 26 November 2023 mengungkap bagaimana pengaruh Hamas saat ini di medan perang. Dilaporkan Hamas mampu membalikkan kondisi dengan berada di posisi terkuat dibanding Israel. Koran Israel tersebut juga mengonfirmasi bahwa kabinet perang dan pejabat level tinggi politik di Israel mengawasi pemimpin Hamas Yahya Sinwar dengan mata terbuka. Para pejabat Zionis seolah lupa dengan tanggung jawab mereka soal keamanan warganya. Tekanan-tekanan dari publik juga seolah diabaikan.
Sebelumnya, pejabat rezim Zionis juga telah mengakui kekuatan tempur Hamas. Pejabat tersebut mengatakan pertunjukan kekuatan dan pengaruh Hamas atas perkembangan terkini berarti kekalahan Israel. Sementara itu, Menteri Pertahanan rezim Zionis Yoav Gallant sebelumnya berbicara soal penumpasan total Hamas sebagai tujuan utama agresi militer ke Gaza, tapi kemudian menurunkan targetnya. Ia mengatakan pihaknya akan keluar dari Gaza jika sandera dibebaskan. Memasuki hari ke-50, Hamas masih terus menunjukkan perlawanannya terhadap pasukan Israel di medan perang. Bahkan kelompok tersebut mampu mengubah keadaan di jalur Gaza. Surat kabar Zionis Yediot Ahronot menilai Hamas telah mempermainkan Israel. Perlawanan Islam di Palestina itu dapat menentukan cepat atau lambatnya kesepakatan, mulai dari jumlah tawanan yang dibebaskan dan keputusan perpanjangan gencatan senjata. Di sisi lain, jurnalis Israel Nahum Barnea memprotes kinerja Tel Aviv dalam kesepakatan gencatan senjata di hari kedua diberlakukannya kesepakatan itu. Nahum menilai ada 3 kesimpulan melalui gencatan senjata sementara tersebut. Pertama, Hamas tetap kuat di medan perang. Bahkan pemimpin Hamas Yahya Sinwar mengendalikan perkembangan situasi. Kedua, detail kesepakatan gencatan senjata belum final sepenuhnya. Oleh karenanya, pihak Israel diharapkan tidak terjadi sesuatu hal yang bisa menghancurkan semangat Zionis. Ketiga, penghentian kesepakatan gencatan senjata akan sulit bagi pemerintah Israel setelah berkomitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolda Sulawesi Utara, Bapak Wali Kota Bitung, Bapak Dandim, Dirkrimum, dan Kapolres Bitung, rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan malam ini, kami akan merilis perkembangan situasi keamanan di Kota Bitung dan perkembangan pengungkapan atas adanya korban dalam peristiwa kemarin. Saat ini di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Kapolda yang nanti akan menyampaikan secara langsung rilis perkembangan situasi dan perkembangan pengungkapan atas adanya korban, yaitu penangkapan beberapa yang diduga sebagai pelaku. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin Bapak Kapolda. Baik, terima kasih rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati, Om Swastiastu. Pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan press release atau konferensi pers tentang kejadian peristiwa bentrok antar kelompok yang lokasinya terjadi di wilayah Kota Madia, Bitung. Hadir bersama malam ini ada Pak Wali Kota, kemudian ada Direktur Reskrimum, Kabid Humas, kemudian ada Pak Dandim, dan juga ada Kapolres Bitung. Tentu semua sudah mengetahui situasi dan keadaan bahwa pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 25 lebih kurang jam 16.30, telah terjadi bentrok antar kelompok yang kemudian dari bentrok tersebut menimbulkan korban. Yang pertama, adanya korban yang kemudian meninggal dunia dan satu sakit dirawat karena mengalami penampangan, gitu. Kemudian satu lagi karena akibat penganiayaan. Ada juga korban dari sisi material, yaitu berupa satu unit kendaraan keempat, yaitu ambulan, kemudian satu unit roda 2 Honda warna hitam, gitu. Nanti secara teknis tentang penangkapan apa segala macam akan disampaikan oleh Direktur Reskrimum, tetapi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kota Madia Bitung dan umumnya masyarakat Sulawesi Utara serta seluruh masyarakat Indonesia. Kami sampaikan, kami laporkan langsung dari Kota Bitung atau Polres Bitung
bahwa sampai dengan hari ini, sampai dengan malam ini, dan tentunya harapan kami semuanya, situasi dan kondisi di wilayah Kota Madya Bitung ini sampai dengan saat ini aman dan terkendali. Saya sudah melakukan banyak kegiatan dari mulai pagi sampai dengan malam ini, banyak melakukan pertemuan dengan para tokoh, dengan masyarakat, dengan komunitas. Malam ini terlihat bahwa aktivitas masyarakat di beberapa tempat berjalan seperti biasa. Ya, mereka melakukan banyak kegiatan, perekonomian berjalan sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan atau aktivitas dan situasi kondisi di wilayah Kota Bitung ini aman dan terkendali. Namun demikian, ya, bahwa pelaksanaan penugasan khususnya anggota dari Polres Bitung yang kemudian di backup dari Kodim Bitung serta melibatkan anggota dari Polda Sulawesi Utara sampai dengan malam ini dan hari-hari selanjutnya tentu masih akan melaksanakan kegiatan penugasan pengamanan dan utamanya kegiatan patroli, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya statis di jalan atau di tempat-tempat yang diperlukan untuk dilakukan pengamanan. Ini menjadi prioritas bagi kami semua. Nah, kemudian kami lanjutkan bahwa akibat yang kemudian timbul korban itu, ya, baik yang meninggal dunia, kemudian yang luka-luka, tentu ini adalah sebuah musibah yang sebetulnya tidak kami harapkan. Ya, kami sudah berusaha sejak awal untuk bisa mengkondisikan bahwa situasi pada hari itu di wilayah Bitung tetap kondusif. Namun karena sesuatu dan lain hal akhirnya terjadi juga. Pasca kejadian tersebut, tanggung jawab selanjutnya yang pertama adalah menciptakan situasi menjadi kondusif. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses penegakan hukum secara profesional, kemudian tidak diskriminasi, ya, dan bisa dilaksanakan dengan segera atau cepat, ya, dengan harapan bahwa pengungkapan terhadap pelaku-pelaku ini, ya, bisa memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. Ada beberapa pelaku yang sudah dilakukan penangkapan, ya, totalnya ada 7 orang, gitu. Yang pertama ada 5 orang, itu terhadap pelaku yang meninggal dunia, kemudian ada 2 orang terhadap pelaku yang mengalami luka-luka. Ya, tapi dari 7 pelaku itu ada 1 orang yang dianggap sebagai usianya masih di bawah umur. Oleh karena itu diperlakukan di Kota Madya Bitung, ya, yang telah bersama-sama ikut menjaga, berpartisipasi, ya, untuk bisa mendukung pelaksanaan tugas baik dari TNI, Polri maupun pemerintah Kota Madya Bitung, ya, untuk menjaga situasi ini. Tidak hanya masyarakat, termasuk juga para tokoh, ya, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dibuktikan bahwa kemarin malam sudah dilakukan pertemuan dan sudah ada komitmen, ada kesepakatan untuk tidak memperpanjang masalah ini dan kemudian mempercayakan proses penyelesaiannya dilakukan secara prosedur hukum. Ya, kemudian juga dari pemerintah Kota Madya Bitung, dalam hal ini Pak Wali Kota juga aktif bersama-sama dengan Kapolres, Dandim, termasuk juga bersama dengan saya, melaksanakan kegiatan-kegiatan pendekatan kepada masyarakat, memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa situasi di wilayah Bitung ini, ya, kondusif, dan tentunya tanggung jawab kami untuk berusaha menjaga sampai beberapa hari ke depan dan hari-hari seterusnya bisa semakin kondusif, aman, nyaman, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian kami sampaikan juga, ya, terhadap beberapa mungkin ada isu, ada beberapa informasi yang tentunya sumbernya tidak bisa dipercaya, ya, bahkan mungkin sumber-sumber yang berasal dari akun-akun yang anonim, akun-akun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, himbauan kami adalah untuk
kepada pembuat akun untuk tidak melakukan dan tidak menyebarkan berita-berita yang sifatnya adalah hoax, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang kemudian tentunya ini sangat berisiko, ya, dan pasti akan menjadi hal-hal yang kontraproduktif buat seluruh masyarakat. Himbauan kami juga kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh, tidak terprovokasi dengan akun-akun atau isu-isu yang berkembang itu. Kalau ada informasi sekecil apapun yang kira-kira itu berhubungan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di wilayah Kota Madya Bitung, mohon segera diinformasikan. Bisa langsung ke Polda, bisa kepada Kapolres, Dandim, atau kepada Pak Wali Kota, atau bisa juga kepada Kabitumas. Ya, rekan-rekan jurnalis, saya yakin semuanya punya informasi tersebut. Silakan disampaikan, silakan diteruskan. Informasi segera kami olah, segera kami telaah untuk kemudian kami tindak lanjuti dalam bentuk cara bertindak sesuai dengan kebutuhan. Baik, rekan-rekan jurnalis yang kami hormati semua, di depan kami ada beberapa barang bukti yang ditunjukkan dari mulai nomor 1 sampai dengan beberapa yang ada di depan, yang ada di lantai. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, anggota kepolisian daerah Sulawesi Utara, lebih khusus dari Direktorat Reskrim dan dari Satreskrim Polres Bitung, ya, melaksanakan tugas secara maksimal untuk bisa mengungkap perkara ini dengan baik dan cepat, ya, sehingga selain menemukan dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku, juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada di depan ini. Nanti spesifiknya akan dijelaskan oleh Direktur Reskrim. Himbauan saya khususnya kepada para pelaku, ya, yang melakukan tindak pidana dalam hal penganiayaan, kekerasan secara bersama-sama terhadap para korban tersebut, harapan saya sebaiknya menyerahkan diri, ya, secepatnya datang ke Polres untuk kemudian menyampaikan dengan baik dan akan ditangani secara baik. Saya jamin haknya untuk kemudian diperlakukan secara baik oleh para penyidik, ya. Ini merupakan himbauan, karena kalau tidak nanti pasti akan dilakukan upaya penangkapan, atau kalau misalkan melarikan diri pasti akan dilakukan upaya dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Nah, kalau sudah masuk seperti itu, maka tentunya yang bersangkutan bergeraknya akan semakin sulit dan semakin terbatas, ya. Kemudian kami sampaikan juga bahwa keterlibatan personil tadi sudah saya singgung sedikit banyak, bukan hanya dari Polres Bitung saja, itu termasuk juga dari Kodim, ya, termasuk dari pemerintah Kota Madya. Ini menunjukkan sebuah kerjasama, sinergitas, soliditas antara Polri, TNI dengan pemerintah Kota Madya Bitung dalam rangka, ya, melakukan atau menangani permasalahan yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Terakhir kami sampaikan bahwa saya juga berterima kasih kepada unsur media, ya, dari aliansi, kemudian dari federasi, dari ikatan dan seluruh organisasi media yang telah berpartisipasi untuk memberikan seruan atau himbauan, terutama dalam memuat berita-berita secara positif, ya, tidak tendensius dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang beredar. Harapannya kalau rekan-rekan jurnalis menyampaikan secara proporsional, mudah-mudahan permasalahan ini bisa segera selesai, Kota Bitung bisa cepat normal kembali sebagaimana biasa. Ingat bahwa kita punya falsafah, orang semua bersaudara, kita kemudian orang jaga di kota, ya, terutama Kota Bitung ini, ya, sehingga setelah sesuatunya akan normal kembali. Itu pengantar dari saya. Nanti spesifiknya masing-masing tentunya akan diberikan kesempatan oleh Kabid Humas untuk menjelaskan mulai dari penangkapan, kemudian situasi menurut Bapak Wali Kota sebagai pemimpin administrasi di wilayah Kota Madya Bitung ini, dan mungkin juga kalau ada tambahan nanti dari Pak Dandim maupun dari Kapolres Bitung. Demikian, nanti soal tanya jawab akan diberikan pada sesi setelah semua bisa memberikan penjelasan. Ya, terima kasih.
Perusahaan Keamanan Maritim Internasional mengabarkan sebuah kapal tanker milik perusahaan afiliasi rezim Zionis ditahan di pesisir pantai Yaman. Kabar ini mencuat setelah sebelumnya Yaman mengancam akan menargetkan semua kapal Israel yang melintas di Laut Merah. Perusahaan keamanan maritim tersebut pada Minggu 26 November 2023 melaporkan sejumlah orang tak dikenal menaiki sebuah kapal tanker di dekat pesisir pantai Yaman. Kapal tanker bernama Central Park itu adalah milik seorang Israel. Selain itu disebutkan berada di bawah pengelolaan salah satu perusahaan Inggris. Kapal tanker ini berangkat dari Maroko melalui Kanal Suez. Di tengah perjalanan, sekelompok orang tak dikenal dengan seragam militer memasuki geladak kapal. Perusahaan keamanan maritim itu mengatakan sebuah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat diterjunkan ke lokasi dan sebuah kapal lain mendekat ke lokasi. Namun sampai saat ini tidak ada satu negara pun yang mengonfirmasi berita tersebut. Bahkan tidak ada satu pihak pun yang mengaku bertanggung jawab atas operasi itu. Angkatan bersenjata Yaman sampai sekarang belum memberikan keterangan resmi terkait hal ini dan tidak mengonfirmasi atau membantah laporan-laporan yang tersebar di media. Akan tetapi sebelumnya, Angkatan bersenjata Yaman sudah memperingatkan akan menyerang seluruh kapal Israel yang melintas di Laut Merah dalam rangka mendukung rakyat Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.